Pak Jenderal, Mandunggalnya TNI dan petani untuk mempertahankan NKRI, untuk ketahanan pangannya, Komandan. Ya, pokoknya lancar semua. Oke, guys. Jadi saya sedang berkunjung di kebunnya Bapak Rinaye, Pak Wayan Rinaye, di kebun perkumpulan petani vanili Bali. Jadi setelah saya lihat kebunnya cukup bagus, cukup inspiratif, dan cukup modern. Jadi semoga ini bisa menginspirasi petani lainnya untuk mengembangkan vanili yang secara modern. Oke, selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya berada di Kalapas Narkotika Bangli. Nah, ini sangat menarik sekali karena salah satu kalapas yang ada di Bali. Kalapas Narkotika kelas berapa, Pak? Kelas 2A Bangli. Nah, kelas 2A Bangli ini betul-betul mudah-mudahan juga ke depan menjadi inspirasi di tempat-tempat lain, di kalapas yang lain. Hari ini saya akan melakukan pendampingan untuk bagaimana melakukan penanaman pohon vanili yang sesuai dengan shop dari saya sendiri, sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan nanti tanaman di sini tumbuh subur dan mampu memberi semacam ilmu tambahan lah bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang masih menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan di sini di Kalapas Narkotika Bangli. Nah, untuk itu saya lanjut kasih bagaimana caranya. Ini pertama-tama Jaya! petani Sejahtera! ya boleh. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Wayan Rinaye DSW, pecinta penghobi tanaman vanili dari Singaraja Bali, tepatnya di Desa Amengan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman hidup saya sebagai seorang petani dan juga bagaimana kita menjadi petani yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tentu saja di sini ketika apa yang saya sampaikan ini merupakan suatu motivasi, jangan lupa teman-teman share dan bagikan video yang saya muat di konten channel Rinaye DSW channel seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti merupakan suatu motivasi dan sebagai inspirasi dan juga referensi bagi teman-teman untuk bagaimana kita lebih maju menjadi seorang petani. Kita jangan pernah berkecil hati ketika kita menjadi seorang petani. Karena petani bagi diri saya adalah pekerjaan yang paling mulia. Karena segala hasil pertanian dikonsumsi oleh semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Oke, salam sehat kaya luar biasa para pengguna media sosial, Facebook, YouTube, dan yang lain sebagainya yang mendengar apa yang saya sampaikan tentang bagaimana kita menjadi petani yang lebih baik, lebih maju dan terus bersemangat sehingga kita menjadi kumpulan orang-orang sukses di bidang pertanian. Para sahabat petani dimanapun Anda berada, dari hasil renungan pribadi saya, ada 3 hal yang menyebabkan kita akan bisa meningkat dari petani biasa menjadi petani yang lebih baik dan mungkin menjadi petani yang luar biasa sehingga harapan kita menjadi petani-petani sukses itu bisa kita wujudkan. Apa dari 3 hal tersebut mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Puji syukur kepada Tuhan, saya dikasih kesehatan sehingga saya bisa berbagi atas apa yang menjadi renungan pemikiran saya. Mohon maklum, inilah kebiasaan saya untuk berbagi bahwa saya memahami dan mengerti bahwa manusia ini ketika hidup mulailah kita belajar berbagi untuk bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Karena untuk berbagi materi saja kita tidak cukup, tapi apa yang menjadi renungan pribadi,
Apa yang menjadi pengalaman pribadi juga akan bisa bermanfaat bagi orang lain, itu adalah merupakan suatu yadnya sesuai dengan kepercayaan saya. Oke, para sahabat tani dimanapun Anda berada pada hari ini, semoga Anda dalam keadaan sehat. Dan saya doakan bagi teman-teman yang masih dalam keadaan sakit, yang ada masalah, semuanya itu semua bisa ada solusinya. Yang sakit segera sembuh, dan juga bagi teman-teman yang masih ada masalah, semoga ada titik solusi untuk bagaimana terlepas dari masalahnya. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, kita jadi petani, mulailah kita. Yang pertama, jangan dengar kata orang. Contohnya saya sendiri, ketika dulu saya memulai bangkitkan kembali bagaimana saya menjadi seorang pembudidaya paneli, itu tentu sudah banyak orang yang akan membuli, bahkan berkata miring tentang bagaimana ketika saya untuk menekuni budidaya paneli kembali. Karena kita tahu bersama bahwa sudah banyak orang di pendahulu kita itu sudah melakukan budidaya paneli. Ada yang mati, ada yang karena busuk batang, ada mungkin karena dia harganya murah, dia tinggalkan profesinya menjadi seorang petani paneli. Tapi syukurlah saya bisa menjalani itu sesuai dengan proses yang ada, dan saya pun belajar untuk bagaimana mengamati tumbuh kembangnya tanaman paneli. Walaupun tidak banyak yang sudah saya dapatkan, tapi wajib sedikit yang saya dapatkan, sedikit yang saya bagi. Karena hidup ini kita juga harus beramal. Tapi beramal pun tidak harus dengan materi, tapi dengan ilmu atau renungan juga menurut saya adalah hal positif. Tentunya ketika saya melakukan hal positif, banyak orang juga tidak akan senang. Karena kita tahu bersama, kita melakukan pembicaraan, banyak bicara yang hal-hal positif juga, orang sudah pada jenuh mungkin mendengar kata-kata. Karena apa? Di sana sesuai dengan apa yang mereka miliki, kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektualnya. Karena apa? Di sana mungkin mindset mereka dengan kita belum sama. Para sahabat petani pada khususnya, marilah kita tinggalkan apa kata orang. Kalau kita mau menjadi pembudidaya atau sukses di bidang pertanian, tentunya tidak harus dengan paneli. Teman-teman juga bisa menekuni komoditi-komoditi yang lain. Jangan pernah kita terlalu banyak memikirkan apa kata orang, karena dengan banyak kata orang tentunya kita terkadang akan membuat semangat kita untuk menjadi petani itu akan turun. Nah, maka daripada itu saya pun dalam berproses untuk bagaimana saya menjadi petani-petani yang sukses. Tapi sedikit sudah saya bisa rasakan ketika saya melakukan sesuatu dengan fokus. Walaupun saya sendiri masih dikalahkan dengan petani-petani yang punya lahan luas, yang sudah hasil produksinya banyak, tapi tidak akan membuat nyali saya siut dan tidak akan membuat saya untuk patah semangat. Walaupun kita tahu bersama, apapun yang kita lakukan tentu ada orang yang memang mendukung apa yang kita lakukan, ada juga yang tidak senang yang apa yang kita lakukan. Karena kita manusia tidak akan pernah memuaskan semua keinginan daripada teman-teman kita atau orang lain. Maka daripada itu, mulailah kita bagaimana kita tetap memiliki semangat. Jangan bisa orang lain mengatur diri kita, tapi bagaimana kita menjadi leader atau pemimpin untuk bagaimana mengendalikan dari apa yang ada pada pemikiran kita. Karena kita sebagai manusia tentunya menilai orang lain itu akan lebih gampang, tapi untuk belajar menilai diri sendiri terkadang masih susah. Maka daripada itu, prinsip saya adalah bagaimana dengan melakukan walaupun tidak volume besar, tapi dengan kecil pun kita juga akan bisa menghasilkan. Contohnya saya sendiri, saya tidak terlalu biar banyak bicara, tidak ada bukti. Contohnya dengan saya menanam paneli dengan pola tajar seperti ini, saya bisa juga bagaimana menghasilkan buah paneli. Karena apa? Saya dengan prinsip bagaimana kalau kita mau menjadi petani, tanamlah paneli. Karena kalau kita kebanyakan khawatiran tentang ini, tentang itu, akhirnya kita tidak akan dapatkan buah paneli yang panjang-panjang seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini paneli saya sekitar 25 cm. Oke para sahabat, nah yang kedua, itu yang pertama tadi, jangan terlalu banyak menghiraukan apa kata orang kalau kita mau menjadi petani sukses. Yang kedua, tentunya kita jangan kita move on lagi. Kita jangan terlalu berpikir apa masa lalu kita. Ketika kita misalnya dulu masa lalu kita sudah pernah nanam paneli, mati kena busuk batang, fusarium dan lain sebagainya. Tapi dengan semangat,
kita tekuni, kita pelajari sehingga masa lalu itu hanya biarkan lewat begitu saja, tapi bagaimana kita mulai belajar, dalami ilmu budidaya apapun yang kalian tekuni, kita akan menjadi petani-petani yang lebih baik. Tentunya di sini kita butuh kesabaran. Karena apa? Segala sesuatu yang berhasil, yang baik itu kita harus dilandasi dengan sikap yang sabar. Sabar, tekun, fokus pada apa yang menjadi progres kita sebagai petani. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, kita tahu bersama segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada kendala dan masalahnya. Begitu juga sektor pertanian, khususnya paneli. Kita tahu bersama bahwa yang menjadi banyak orang khawatir untuk berbudidaya paneli adalah, yaitu yang sering tadi saya sampaikan itu adalah satu, busuk batang dan penyakit-penyakit lainnya. Mungkin hama dan lain sebagainya juga menjadi hal-hal yang dipertimbangkan oleh petani yang kurang semangat untuk berbudidaya paneli. Nah, maka daripada itu, pada kesempatan yang baik ini, saya Wayan Rinaya DSW mengajak teman-teman semua bagaimanalah kita menjadi pencinta dan penghobi tanaman. Pelajari tumbuh kembangnya tanaman paneli sehingga dengan sendirinya akan mendapatkan vibrasi-vibrasi yang baik tentang budidaya paneli, sehingga kita juga akan mendapatkan ilmu yang baik untuk bisa kita bagikan kepada teman, terutamanya untuk kita sendiri dulu. Nah, terus apa yang ketiga? Yang ketiga tentunya bagaimana kita mulai membuat suatu program proses untuk bagaimana kita punya tujuan. Karena tujuan yang sudah kita tanamkan pada diri kita itu merupakan suatu doa. Ketika kita memiliki tujuan yang negatif, tentunya juga akan mendapatkan dampak yang negatif. Tapi ketika kita memiliki tujuan yang baik, walaupun itu dengan proses yang banyak, proses yang lama, kita harus bersabar sehingga dengan tujuan yang baik kita yakin akan dikasih jalan yang baik. Karena apa? Dari pola pikir yang positif kita pun akan mendapatkan respon yang positif. Begitu juga sebaliknya. Bagi teman-teman yang memiliki respon yang negatif tentunya juga tidak akan menjadi petani paneli. Karena apa? Sering yang saya tadi disampaikan, dia sudah akan nanti tidak ada yang beli buah panelinya. Nanti juga akan kena penyakit seperti ini, nanti akan kehilangan seperti ini. Kalau sudah itu yang tertanam pada pola pikir kita sebagai pembudidaya paneli, tentunya kita tidak akan pernah memanen buah paneli. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita sebagai anak bangsa, kita dilahirkan di negara yang sangat luar biasa, negara yang agraris, kita bisa nanam paneli dari Sabang sampai Merauke dimanapun itu berada. Nah, tentunya ketika kita berproses itu, tentu kita juga harus bagaimana kita mengedepankan yang namanya 5K. Menurut saya, apa 5K? Juga sedikit, juga sudah sering saya sampaikan di channel YouTube saya. Saya tidak intinya akan menyampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman ini bisa dijadikan semacam referensi dan motivasi untuk bagaimana ke depan menjadi petani-petani yang lebih baik. K yang pertama tentunya bagaimana kita memiliki komitmen untuk bagaimana kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita, dengan catatan yaitu melakukan eksekusi apa yang kita programkan. Yang kedua, bagaimana kita mulai belajar berkolaborasi. Nah, dengan berkolaborasi ini tentunya kita bisa menerima segala latar belakang untuk kita ajak sharing untuk meningkatkan ilmu-ilmu pertanian. Tentunya juga K yang berikutnya adalah bagaimana kita mulai belajar berkomunitas. Karena orang-orang sukses, baik dia entrepreneur dan lain sebagainya, dia pasti memiliki suatu komunitas. Karena apa? Kita tahu bersama, bos hidup bukan dari orang siapa-siapa, tapi bos hidup dari berbagai banyak bos. Contohnya, orang-orang entrepreneur sukses itu dia hidup dari berbanyak customer yang membeli produknya sehingga dia menjadi bos. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Saya Wayan Rinaya DSW, siap kapanpun dimanapun diajak sharing tentang budidaya paneli. Tentunya harapan kita bersama bagaimana kita kembalikan kejayaan paneli Indonesia dan Bali pada khususnya. Mari stop panen muda, mulai belajar kita panen tua untuk bagaimana merubah kualitas daripada produk paneli Indonesia yang lebih baik di mata dunia. Karena pemroduk buah paneli bukan saja Indonesia, kita tahu ada Madagaskar dan yang lain sebagainya. Oke sahabat petani dimanapun Anda berada, ketika apa yang saya sampaikan tadi itu adalah K yang K yang ketiga.
itu tentu saya juga sekarang harus sampaikan keempat itu apa? Bagaimana kita harus lakukan secara kontinu, terus menerus untuk bagaimana kita melihat daripada perkembangan tumbuhan kita, apakah dia harus berikan perlakuan yang bagaimana ketika kita menghadapi masalah dalam kita berbudidaya paneli. Nah, tentunya yang 5 tentunya itu semua merupakan suatu harapan kita bersama yang kita ingin sukses di bidang budidaya khususnya paneli. Tentunya kita akan bagaimana menciptakan bahwa kita segala sesuatu produk yang kita hasilkan selaku petani yaitu yang berkualitas. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya mohon dimaklumi, saya juga manusia yang tidak sempurna. Tentu dari beberapa hal yang saya sampaikan ada yang bermanfaat, ada yang juga tidak, mohon dimaklumi. Saya pun kalau ada yang memuji saya tidak akan terlalu terbang, dan ketika ada saya yang menghina saya pun akan tidak tumbang. Tetap semangat menjadi pembudidaya paneli dari Singaraja Bali. Salam sehat kaya luar biasa para sahabat dimanapun Anda berada. Ketika teman-teman yang sepaham dan sependapat atas apa yang saya sampaikan tadi, mohon bantu subscribe, like, dan komen tentang apa isi daripada video channel YouTube Rinaya DSW channel ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya, share, bagikan kepada teman-teman. Semoga juga teman-teman yang lain yang khususnya menjadi pekerjaan profesinya seperti kita, yaitu menjadi petani, termotivasi atas apa yang bisa saya sampaikan. Salam sehat kaya luar biasa. Petani sukses adalah petani yang melakukan. Petani gagal adalah petani yang banyak kekhawatiran. Maka daripada itu, segera eksekusi apa keinginan komoditi yang Anda tanam. Kalau Anda mau menanam paneli, bisa menghubungi saya di 085 237 19 77 88. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Terima kasih. Selamat beraktivitas para sahabat petani dimanapun Anda berada. Hari ini pemasangan tajar pohon paneli seluas 2 are. Ini kita kasih tajar 100 tajar. Oke guys, doanya biar berjalan lancar. Salam sehat kaya luar biasa. Tonton terus video-video ini hingga akhir penanaman. Terima kasih.